Kalau setiap pagi kita merasa lemas, cepat lapar, atau gampang ngantuk lagi setelah sarapan, bisa jadi menu sarapan yang kita pilih setiap hari bukan cuma kurang tepat, tapi justru buruk untuk kesehatan kita, terutama bagi yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Dan yang mengejutkan, banyak lansia yang masih mengonsumsi menu-menu ini tiap pagi tanpa menyadari bahayanya. Padahal sarapan adalah kunci penting untuk menjaga energi, kesehatan otak, bahkan jantung kita sepanjang hari. Tapi kalau isi sarapannya justru merusak metabolisme dan memicu penyakit kronis, apa gunanya? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas menu sarapan terburuk bagi lansia yang masih sering dimakan tiap hari. Tapi tenang, nanti di akhir saya juga akan kasih saran menu sarapan sehat yang cocok untuk usia 60 tahun ke atas. Yuk kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani hari. Sekarang coba kita renungkan sebentar. Apa menu sarapan yang paling sering kita konsumsi setiap hari? Roti tawar dengan selai, nasi uduk, gorengan, atau mungkin cuma teh manis dan biskuit? Bagi banyak lansia, menu seperti ini memang terasa praktis, murah, dan mengenyangkan. Tapi di balik itu semua, banyak dari menu sarapan harian ini justru bisa memperburuk tekanan darah, kadar gula, kolesterol, bahkan membuat tulang makin rapuh tanpa kita sadari. Apalagi jika dikonsumsi berulang-ulang setiap pagi selama bertahun-tahun. Mari kita bahas satu persatu. Menu pertama yang sebaiknya dihindari adalah roti tawar putih dengan selai manis. Roti putih memang terasa lembut dan ringan, tapi kandungan gizinya sangat rendah. Dia cepat dicerna tubuh dan menyebabkan lonjakan gula darah. Apalagi kalau ditambah selai yang tinggi gula dan pengawet. Ini sangat berisiko bagi lansia yang punya masalah diabetes atau prediabetes. Selain itu, konsumsi karbohidrat olahan seperti roti putih secara rutin bisa memicu peradangan kronis dan membuat tubuh cepat lelah. Yang kedua, nasi uduk dan lauk gorengan. Ini favorit banyak orang Indonesia. Wanginya harum, rasanya gurih, dan bikin kenyang. Tapi, kandungan lemak jenuh dan kalorinya sangat tinggi. Minyak yang dipakai untuk menggoreng biasanya juga dipakai berulang kali. Akibatnya, zat-zat berbahaya menumpuk di dalam tubuh. Ini bisa memicu kolesterol tinggi, darah tinggi, bahkan penyumbatan pembuluh darah. Bukan berarti kita nggak boleh makan nasi uduk sama sekali. Tapi kalau tiap hari sarapannya nasi uduk plus gorengan, tubuh kita akan terus-terusan bekerja keras, membuang kelebihan lemak dan racun. Selanjutnya, teh manis dan biskuit kemasan. Banyak lansia merasa ini adalah pilihan ringan yang cukup untuk sarapan. Tapi sayangnya, ini adalah kombinasi karbohidrat cepat serap dan gula tinggi. Teh manis, apalagi yang ditambah gula 2 atau 3 sendok, bisa bikin lonjakan insulin yang nggak sehat. Sementara biskuit kemasan seringkali mengandung tepung putih, gula tambahan, dan lemak trans. Kalau dikonsumsi terus-menerus, bisa mempercepat proses penuaan sel tubuh dan menurunkan fungsi kognitif. Ada juga yang sarapannya sereal instan atau bubur instan. Ini sering dipilih karena tinggal seduh dan siap makan. Tapi jangan tertipu dengan label instan. Banyak sereal atau bubur instan mengandung pemanis buatan, pewarna, dan rendah serat. Serat adalah komponen penting buat pencernaan lansia. Tanpa serat yang cukup, risiko sembelit dan gangguan usus makin besar. Nah, semua menu yang barusan saya sebut memang kelihatannya sepele. Tapi kalau dikonsumsi tiap pagi selama bertahun-tahun, dampaknya sangat terasa. Mulai dari cepat lelah, susah tidur, tekanan darah naik turun, gula darah sulit dikontrol, sampai daya tahan tubuh melemah. Jadi sekarang pertanyaannya, menu sarapan seperti apa yang baik untuk lansia? Tenang, ada banyak pilihan yang sehat, lezat, dan mudah dibuat. Kita bahas pelan-pelan.
Pertama, sarapan dengan protein tinggi dan serat alami. Contohnya adalah telur rebus, tahu kukus, tempe panggang, atau ikan kecil seperti ikan kembung yang dibakar ringan. Protein membantu memperbaiki jaringan otot dan menjaga massa otot tetap kuat di usia lanjut. Ditambah sayuran rebus seperti bayam, brokoli, atau wortel, tubuh akan mendapatkan serat, vitamin, dan antioksidan alami. Yang kedua, sarapan dengan buah dan kacang-kacangan. Misalnya potongan pepaya, pisang, atau apel yang dicampur dengan beberapa butir kacang almond atau kenari. Ini sangat baik untuk jantung dan otak. Buah memberi vitamin dan energi alami, sementara kacang memberi lemak baik dan protein. Kalau mau yang hangat dan mengenyangkan, bubur oatmeal juga pilihan bagus. Bisa dicampur dengan potongan buah, madu sedikit, atau susu rendah lemak. Oatmeal kaya serat larut yang membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan gula darah. Ada juga alternatif sehat dari minuman. Misalnya air perasan jeruk hangat atau air rebusan jahe dan serai. Ini membantu sistem pencernaan tetap aktif dan melancarkan sirkulasi darah. Jauh lebih baik daripada teh manis atau kopi instan sachet. Sarapan yang baik itu bukan harus banyak porsinya, tapi tepat kombinasi gizinya. Sedikit protein, cukup serat, dan lemak sehat adalah kunci. Jangan lupa juga minum air putih setelah bangun tidur, agar metabolisme tubuh langsung aktif dari pagi hari. Dan satu hal lagi yang penting, usahakan hindari makan terlalu terburu-buru. Duduk tenang, kunyah perlahan, nikmati setiap suapan. Tubuh kita akan lebih mudah mencerna, dan kita akan merasa lebih tenang memulai hari. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak sekuat dulu, tapi bukan berarti kita tidak bisa sehat dan bersemangat. Justru, dengan menjaga pola makan, terutama dari sarapan pagi, kita sudah melakukan langkah besar untuk menjaga jantung, ginjal, otak dan tulang kita tetap kuat. Hindari menu sarapan yang tinggi gula, tinggi lemak jenuh, dan minim serat. Gantilah dengan makanan yang sederhana, tapi kaya nutrisi. Mulai hari ini, mari kita pilih sarapan yang lebih menyehatkan. Karena kesehatan yang baik bukan hasil dari satu kali makan, tapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Jangan lupa share ke orang tua, saudara, atau teman-teman lansia lainnya. Karena menjaga kesehatan bukan soal umur, tapi soal pilihan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.